Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pertanyaan yang pertama bahwa air laut itu hukumnya bagaimana Ustadz, suci atau tidak. Yang kedua, bagaimana Ustadz hukumnya mandi jenabah atau mandi besar itu air yang kita gunakan air sisa atau air bekas, air yang sudah digunakan orang lain atau mungkin istri atau suami. Baik, alhamdulillah perlu saya jawab ini bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Ini dijelaskan dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram. Ini ada hadisnya sahih yang diriwayatkan Imam 4 dan Ibnu Abu Syaibah. Lafal hadis ini dari Ibnu Syaibah dan dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Hadisnya seperti ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhul hilu maitatuh akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu wa ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan dan bangkainya halal dimakan. Hadis riwayat Imam 4 dan Ibnu Abu Syaibah. Lafal hadis ini dari Ibnu Syaibah dan dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi dan diriwayatkan pula oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bahwa dalam hadis ini ditegaskan bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Jadi untuk mandi boleh, wudu boleh, intinya air ini suci dan mensucikan. Yang selanjutnya, seluruh hewan yang ada di laut yang hidupnya hanya di dalam air laut itu semuanya halal dimakan tanpa harus menyembelih terlebih dahulu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertanyaan pertama bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Selanjutnya bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan kalau kita mandi jenabah, mandi junub itu menggunakan air bekas untuk orang yang sudah mandi junub atau mungkin sisanya itu bisa, sisanya diciduk kembali. Yang di sini itu dimasalahkan seperti itu air yang sudah dipakai. Saya sebelum menjawab saya bacakan beberapa hadis, nanti kaum muslimin wal muslimat saged nyimpulaken piyambak. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang diam sedangkan ia dalam keadaan junub. Ini ditegaskan hadis ini kita dilarang oleh Kanjeng Nabi, kita itu mandi air yang diam yang kurang dari 2 kulah ini. Jadi air yang sedikit yang diam ini kita dilarang untuk mandi, terutama mandi junub kita tidak boleh. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladzi la yajri thumma yaktazilu fihi. Dan menurut riwayat Imam Bukhari berbunyi, janganlah seseorang di antara kamu kencing dalam air diam yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya. Nah, ini dilarang Kanjeng Nabi. Ini menegaskan bahwa kita tidak boleh mengencingi air yang diam yang kurang dari 2 kulah, yang sedikit
dan kita mandi di situ, itu tidak boleh. Wali muslimin minhu wali Abi Dawud wala yaktasilu fihi minal janabah, dan menurut riwayat Imam Muslim berbunyi dari air itu, menurut riwayat Imam Abu Dawud berbunyi janganlah mandi dari jinabat dalam air itu. Berarti dalam kandungan hadis ini tegas bahwa orang junub tidak diperbolehkan mandi pada air sedikit apalagi diam. Jadi air yang sedikit di sini dari kullah, 2 kullah. Jadi kurang dari 2 kullah itu namanya sedikit. Apalagi dikencingi kalian. Tidak perbolehkan kencing di dalam air yang tidak mengalir lalu mandi di dalamnya karena junub. Nah, mandi nyemplung neng bak kurang dari 2 kullah nyemplung malah diuyui sisan. Pak itu ini jadi air yang seputar najis, air yang sudah terkena najis. Jadi haram kencing di air sedikit yang diam dan tidak mengalir. Jadi ini sangat haram, ini bahkan malah luar biasa ini sini kan kita dilarang, tidak boleh kita kencing di air yang sedikit tidak mengalir. Wong di air yang mengalir saja kita tidak diperbolehkan untuk kencing. Berak disamakan dengan kencing menurut sebagian besar para fuqaha. Ini yang 3 hadis itu yang intinya melarang bahwa kita menggunakan mandi air yang diam yang kurang dari 2 kullah. Kalau dicelup nih lah, itu nanti airnya itu suci, tapi kalau kaum muslimin wal muslimat itu nanti dicibuk, itu boleh dicibuk ya, tapi tidak boleh dicelup langsung diceburi gitu. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah an tastaghsilal mar'atu bi fadli rajul aw rajuli bi fadlil mar'ah wal yaktazifa wal yagtarifa jami'a, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Dari seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang perempuan mandi dengan sisa air laki-laki atau laki-laki dengan sisa air perempuan. Hendaklah laki-laki dan perempuan saling menciduk bersama. Jadi di sini ini ditegaskan, malah ini lebih tegas bahwa hadis ini melarang wanita mandi dengan sisa air mandi lelaki, demikian juga sebaliknya. Cara yang benar adalah keduanya langsung menciduk bersama, itu boleh diciduk. Misalkan sakbak mungkin kurang dari 2 itu kita mandi dikerucut nih, dicibuk. Nah, jangan dimasukin. Ini bahwa ditegaskan tidak boleh. Nah, di sini ini yang menggunakan dasar ini. Hadis berikutnya ini wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya kana yaktasiru bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW mandi dengan air sisa Maimunah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang memperbolehkan. Yang selanjutnya wali ashabi sunan iktasala ba'du azwajin nabiyyi fi jafnatin faja'a yaktasilu minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma la yujnibu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dan menurut ashabus sunan disebutkan sebagian istri-istri Nabi Muhammad SAW mandi di suatu tempat air, kemudian Nabi datang hendak mandi dari air itu. Maka istri Nabi itu berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya air itu tidak menghalangi junub. Hadis disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah ini. Nah, maka dari itu monggo terserah kesimpulannya bahwa di sini ada hadis semuanya sahih, bahwa kita ada yang melarang kalau kita mandi junub atau mandi besar kita menggunakan air bekas istri atau suami atau orang lain. Tapi ada hadis yang melarang juga supaya kita
tidak boleh mandi air bekas, air sisa dari istri maupun orang lain, tapi dengan cara misalkan dicibuk, misalkan yang satu kolam yang kurang dari 2 kolah dicibuk, sama-sama mencibuk kan enak itu airnya. Kalau menurut kami insya Allah dari itu semua boleh, monggo ingkang mantepipun ingkang pundi. Jadi intinya semuanya ada dasar, mari kita yang penting kita lillahi ta'ala, kita untuk mensucikan diri. Yang intinya kalau saya pengen ya sehat, kalau itu diciduk lah airnya. Kalau sudah menggabung jadi satu, itu namanya airnya sudah tercampur oleh najis. Yang lain namanya air yang sudah bercampur dengan najis, itu ya menurut saya tidak bagus. Saya lebih cenderung supaya tidak menggunakan air yang sudah dipakai, namanya mustakmal ya itu. Mungkin itu yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf dalam menjelaskan, hanya Allah yang Maha Tahu. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala dosa-dosa saya. Wallahu ila aqwamid thariq faqad fazal muttaqin. Wallahu a'lam bimuradi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.